Oke, langsung saja kita akan mulai tutorial bagaimana caranya untuk zeroing teleskop secara simpel, mudah gitu dan mudah diingat supaya kita bisa zeroing ketika di lapangan secara luar kepala. Ya. Saya akan mengambil satu gambaran ya, dengan baut, ya, ini mur sama baut. Nah, baut ini kita sangat familiar. Pasti apal kita ya kalau baut ini diputar ke kanan atau searah dengan jarum jam, itu artinya mendorong masuk. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau kita putar berlawanan dengan arah jarum jam atau kita putar ke kiri, ini berarti menarik. Nah, ini gambaran yang akan saya pakai untuk menjelaskan bagaimana kita bisa zeroing teleskop secara sederhana dan mudah diingat. Nah, baut ini akan saya gambarkan ya sebagai turret ya. Nah, anggap saja ini turret ini sama dengan baut ini ya. Kalau diputar ke kanan searah dengan jarum jam, dia mendorong. Kalau diputar ke kiri berlawanan dengan jarum jam, ya, dia akan menarik. Nah, ketika kita menghadapi persoalan yang seperti ini misalnya, kalau mau zeroing tentu kan kita tembakkan dulu sekali. Saat kita tembakkan sekali, peluru jatuhnya misalkan di area sini ya, di daerah sini, di area sini ya. Misalkan jatuh di area sebelah sini. Maka ketika kita mainkan turret ya, turret kita putar ke kanan ataupun ke kiri, yang bergerak memang hair crossnya. Tapi untuk supaya kita mudah mengingat, kita harus membayangkan yang bergerak itu perkenaan peluru tadi. Nah, tadi sudah saya gambarkan. Turret ini kita bayangkan sebagai baut. Kalau kita putar ke kanan berarti mendorong perkenaan. Ya, bukan mendorong apa hair crossnya ya, tapi perkenaan ini. Caranya harus begitu cara kita membayangkan supaya mudah kita untuk mengingat. Nah, jadi supaya perkenaan peluru ini kita dekatkan kepada crossnya, maka kita harus putar berlawanan dengan arah jarum jam. Alias kalau saya katakan tadi dengan apa itu baut ya, kita putar ke kiri. Dengan kata lain kita tarik. Nah, ini perkenaan kita tarik supaya sampai di pertengahan sini. Nah, lalu yang turret atas kita dorong seperti kita ngencangin baut. Nah, maka yang perkenaan dari sini pindah ke sini, kita dorong lagi sampai ke crossnya. Jadi jika jatuhnya peluru saat kita tembakkan itu di area sebelah sini ya, maka turret yang sini atau yang sini dulu boleh, mana yang mau diputar ya, anggap saja turret sini dulu ya, ini diputar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, atau istilahnya tadi kalau saya menggunakan baut ditarik. Nah, ditarik ke arah sini. Nah, jatuhnya nanti kan di sini. Setelah itu turret yang atas diputar searah dengan jarum jam alias didorong ya. Nah, ini nanti turun, nah sampai ketemu crossnya sini. Begitu kawan-kawan. Nah, jika tembakan peluru jatuhnya di area sini, ya kita lakukan sebaliknya ya. Turret yang kanan kita dorong atau kita putar searah dengan jarum jam supaya ini kita dorong ke sini. Nah, sampai di sini baru kita mainkan turret yang atas, kita dorong ke bawah, kita putar searah dengan jarum jam atau ke kanan sampai ke bawah, sampai ketemu titik crossnya.
jika peluru yang ditembakkan jatuhnya di area yang sebelah sini ya, maka kita akan tarik perkenaan ini, kita putar berlawanan dengan jarum jam, alias kita tarik sampai ke sini. Nah, lalu turret yang atas kita putar ya, berlawanan dengan arah jarum jam juga ke kiri, alias kita tarik sampai jatuh di crossnya sini. Maka jika perkenaan jatuhnya di sebelah sini ya, kita akan dorong menggunakan turret yang kanan ini, kita putar searah dengan jarum jam, alias kita dorong, kita putar ke kanan. Nah, nanti sudah jatuh di area sini, baru turret yang atas kita tarik atau kita putar ke kiri berlawanan dengan arah jarum jam, kita tarik sampai jatuh di cross. Nah, kenapa saya menerangkan dengan cara seperti ini? Ini tujuannya supaya mudah diingat. Memang saya katakan sekali lagi, saat kita putar turret, yang bergerak itu bukan perkenaan, tapi jelas hair crossnya, karena perkenaan kan di luar ya, tidak ada urusannya dengan komponen di dalam teleskop. Tapi kalau cara kita berpikir yang bergerak itu hair crossnya, maka kita kadang-kadang blank, apalagi saat di lapangan ya. Itu sering terjadi teman-teman ya, kawan-kawan yang bediler-bediler yang sudah senior juga, kadang-kadang ketika ada masalah, mungkin dia terpleset, jatuh, senapan ada benturan ya, terus ketika dikoreksi sudah tidak zeroing lagi, itu kadang-kadang dia tanya sama saya, ini kenanya kok di kanan itu harus diputar kemana? Nah ya kan, artinya dia paham tapi tidak luar kepala. Nah, saya menggunakan cara ini untuk menerangkan ke kawan-kawan, tujuannya supaya kita itu bisa zeroing di luar kepala dengan mudah ketika terjadi sesuatu di lapangan, ada pergeseran ya, perkenaan yang dari rumah sudah di setel zeroing, tapi di lapangan kena benturan atau apa, itu caranya seperti itu. Yang kita bayangkan adalah kita menggerakkan perkenaan ini, bukan menggerakkan hair crossnya. Itu akan lebih mudah kita ingat sesuai dengan yang saya alami ya kawan-kawan. Memang ada cara yang paling mudah ya, tapi itu hanya bisa dilakukan ketika di rumah. Kalau senapannya sudah dipasang teleskop, tinggal dijepit saja pakai ya penjepit atau catok ya, catok ragum kalau orang Jawa bilang. Tembakkan, nah, lalu di mana arah peluru itu, nah kita setel turret pada teleskop kita mengikuti jatuhnya peluru itu. Cuma permasalahannya apa, kita kalau ke lapangan berburu kita mau bawa penjepit itu kan nggak mungkin ya. Nah, maka saya bagikan tutorial ini supaya ketika kita itu mengalami masalah seperti itu, misalnya sudah sampai di lapangan gitu, ada kendala pergeseran perkenaan, sudah tidak zeroing lagi, cara zeroingnya itu yang kita bayangkan tadi dengan cara seperti kita menggerakkan baut tadi. Dan yang kita gerakkan, teman-teman harus ingat, itu adalah perkenaan peluru. Itu bayangan kita harus begitu, meskipun kita tahu yang kita gerakkan memang apa, hair crossnya. Tapi kalau kita kembali berpikir kita menggerakkan hair cross, maka sering kita kadang-kadang blank atau kebalik. Nah, demikian saja, mudah-mudahan ini berguna dan cukup membantu bagi kawan-kawan pediler, tentunya yang pemula, yang kadang-kadang masih sering kadang-kadang ya bingung ya, ini kok ada apa, sudah saya setel gini ada pergeseran, nanti di lapangan dia kalau apa perkenaannya ke kanan, saya harus putar ke sebelah mana, nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman semua ya. Terima kasih.